Screen saya. Sudah, dokter? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, perkenalkan saya Dr. Tami dari Jakarta. Saat ini saya bekerja di Prodia dan juga di Laboratorium Genetics Indonesia sebagai genetik konselor. Sehingga saat ini saya akan mencoba membagikan tentang pengalaman-pengalaman saya di dalam berhubungan dengan pasien ya, di dalam memberitakan result pemeriksaan genetik dan juga baik sebelum ya pretest counseling ya. Jadi kita kali ini akan mempertajam skill untuk berbicara atau berinteraksi kepada pasien yang nantinya akan dialami atau dilakukan oleh para dokter sekalian nanti ketika sudah menjadi dokter umum ya. Baik ya, sekilas pendidikan saya berasal dari Jakarta, tapi saya ambil S1 di Undip Semarang, kemudian juga saya S2 Biomedik konsentrasi konseling genetik di Universitas Diponegoro, kemudian saya melakukan sandwich program juga dalam S2 ini di KK Women and Children Hospital Singapura bersama juga dengan Dr. Zizke pada waktu itu. Dan karena sekarang ini merebak pemeriksaan genomik ya, bukan hanya genetik sekarang termsnya, mungkin sudah beberapa kali disinggung juga oleh Dr. Zizke, saya mengambil kursus tentang genomic counseling di University of British Columbia dari tahun 2021 sampai sekarang ya. Kemudian saya bekerja di 2 tempat ini dan pernah juga menjadi dokter umum. Saat ini saya sekretaris di Indonesia Society of Genetic Counselor, ISGC, dan juga member untuk HGSA ya, Human Genetic Society Australasia, dan juga INA-SHG, dan juga ID. Baik, semoga masih bersemangat ya setelah praktikum ya. Ya, jadi judulnya kali ini saya akan membawakan tentang peran genetik konseling di dalam pelayanan kesehatan ya. Di mana nanti genetik konseling ini bukan hanya genetik konselor ya yang melakukan, tapi juga dokter umum dituntut untuk bisa melakukan secara sekilas atau superficial tentang genetik konseling. Ya, jadi kenapa genetik konseling ini direkomendasikan untuk dikuasai oleh dokter umum ya, karena merebaknya pemeriksaan genomik ya yang saat ini sudah terjadi karena semenjak tahun 2013 human genome sequence ini sudah berhasil ditemukan ya. Jadi sekarang ini manusia sudah bisa mengumpulkan data-data tentang sequence-nya atau data genomiknya sehingga bermunculan banyak sekali pemeriksaan yang menggabungkan tentang data genomik seseorang ya. Jadi di suatu masa depan ini kemungkinan dokter umum akan dimintai pembacaan atau dimintai tentang judgement-nya atau kemampuannya untuk menjelaskan ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa probable that all healthcare practitioner will be engaged with genomic medicine and it is mainstream at scale. Mainstream itu adalah konsultasi tatap muka ya. Jadi di suatu waktu ketika menjadi dokter umum nantinya mungkin ada pasien yang membawa hasil tes genetiknya dan dimintai kesimpulannya oleh para dokter sekalian. Oke, jadi ini dari Human Genetic Society of Australasia, saya mengambil core skill atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para lulusan medis ya atau dokter umum mengenai genetik ya. Jadi ada 5 poin di sini yang perlu dikuasai, yaitu yang pertama memperjelas riwayat keluarga dan menggambar serta menginterpretasi pedigree minimal 3 generasi. Ya, ini sudah ada praktikumnya ya, pedigree membuat 3 generasi. Kemudian mengidentifikasi serta merujuk klien yang mungkin membutuhkan pemeriksaan genetik
atau membutuhkan konsultasi dengan tenaga profesional lain terkait diagnosis genetik. Jadi adik-adik semua perlu mengetahui tentang jenis-jenis pemeriksaan genetik, ya, kemudian apa saja yang bisa di-cover oleh pemeriksaan tersebut, seberapa besar dia bisa mendeteksi kelainan kromosom atau gen, ya, kemudian juga mengetahui diperlukannya cascade testing atau tes beruntun, ya, untuk keluarga apabila di dalam suatu keluarga tersebut terdapat gen-gen yang sifatnya menurun. Seperti itu. Kemudian menjelaskan alasan dan benefit dari suatu tes, ya, kenapa seorang pasien diperlukan untuk memeriksakan suatu tes, yaitu kompetensi dokter umum, kemudian juga menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi genetik yang terbaru dan kredibel. Jadi genetik ini sangat berkembang pesat, ya, jadi adik-adik sekalian diminta untuk keeping up to date, ya, terus mengetahui apa saja yang terjadi yang di masa sekarang ini, kemudian mendapatkan sumbernya dari informasi yang kredibel. Kemudian memastikan proses informed consent untuk tes genetik, ya, termasuk risiko potensial, benefit, dan limitasi dari tes. Jadi ketika adik-adik nanti menjadi dokter umum, ketika merujuk atau merekomendasikan suatu pemeriksaan, informed consent ini sangat penting, ya, untuk dipahami, ya, bukan hanya tanda tangan. Jadi pasien ini atau klien, ya, yang tidak sakit itu harus benar-benar memahami benefit dan limitasi dari tes ini, dari suatu tes, ya. Oke, jadi perlu dipahami juga oleh adik-adik ini ada banyak jenis pemeriksaan genetik, ya. Kalau selama ini kalian belajar tentang teori-teorinya, sekarang saya akan membuka apa saja yang ada di pasaran, ya, yang bisa diakses oleh pasien, ya. Jadi saat ini kita sudah bisa melakukan prenatal screening atau prenatal genetics, ya. Prenatal genetics ini meliputi diagnosis dan juga screening, ya. Jadi yang untuk screening kita ada NIPT, mungkin sudah pernah dengar, non-invasive prenatal testing, itu dari darah ibu, kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah ada kelainan jumlah kromosom dari bayi. Kemudian untuk diagnosisnya dari cairan amnion atau ketuban bayi atau dari chorionic villus sampling, ya, dari tali pusat. Kemudian diperiksa karyotypingnya. Kemudian ada juga pre-implantation genetic diagnosis, ya, sekarang ini juga sudah ada di Jakarta. Jadi sebelum IVF atau sebelum penyatuan antara sel telur dengan sel sperma ini, setelah embrionya didapatkan, itu diperiksa apakah ada kelainan pada embrio tersebut, ya. Jadi sudah sangat berkembang, ya, pemeriksaan-pemeriksaan genetik ini. Kemudian juga untuk penyakit-penyakit pada anak yang dari lahir, ya, yang sindromik, yang dengan kelainan global developmental delay ataupun dengan kelainan yang fenotipiknya sangat jelas, ini kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik, ya, misalkan dengan karyotyping ataupun dengan microarray ataupun dengan sequencing. Akan tetapi untuk whole genome sequencing kita belum sampai. Kemudian untuk cancer genetik ini ada juga diagnostik dan screening. Ya, ini perbedaannya bergantung dari jenis gen yang diperiksa, ya. Jadi kalau kita ibaratkan gen ini ada yang sifatnya sangat patogenik atau highly penetrans, itu biasanya untuk yang diagnostik, ya, cancer geneticsnya. Kemudian ada gen yang tidak terlalu patogenik atau low penetrance, itu untuk yang sifatnya screening. Kemudian untuk others ini adalah pemeriksaan genomik, ya, yang nanti besok akan saya perdalam lagi. Jadi saat ini kita akan membahas dari yang diagnostik dulu, ya. Besok baru saya akan menjelaskan yang dari sisi untuk screening oportunistiknya, yang genomiknya. Mungkin sudah pada belajar, ya, tentang penyebab suatu penyakit, ya. Ada yang disebabkan oleh
gen tunggal, ada juga yang disebabkan oleh poligen ya, sudah belajar. Oke. Ya, sekilas tentang apa saja yang ada di lab tempat saya bekerja ya. Jadi saya dari bagian ini Molecular Diagnostic Laboratory. Kita sudah ada yang namanya Proteogenomics ya. Jadi Proteogenomics ini benar-benar hanya mengurusi tentang pemeriksaan genomik ya. Jadi di antara divisi-divisi lain yang ada di Prodia, misalkan laboratorium imunologi, kemudian patologi dan mass spektrofotometri, kita hanya yang untuk DNA dan molekulernya. Ya, ini contoh-contoh pemeriksaan ya yang ada di genomik, proteogenomik ya. Kita mulai ada dari disease risk yang besok nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini juga ada yang untuk diagnosis ya, misalkan JAK2 mutation, BCR-ABL, sekarang juga sudah ada untuk hereditary cancer. Kemudian ada cardio pharmacogenomics ya untuk penentuan penggunaan obat ya untuk pasien-pasien yang menggunakan obat jantung seumur hidup. Ya, kalau kita lihat di sini consumer genetic landscape, ya ini berdasarkan tujuan dari suatu pemeriksaan, kita bisa lihat dari sifatnya rekreasional, kemudian ada juga yang sifatnya lebih ke medis ya. Kalau kita lihat rekreasional ini contohnya ancestry testing ya, mengetahui nenek moyang kita ini siapa ya. Kenapa di sini sifatnya rekreasional ya, karena hanya ingin memenuhi kebutuhan pertanyaan ya. Kemudian juga ada SNP ya, single nucleotide polymorphism testing untuk beberapa trait. Di tengah-tengahnya antara rekreasional ke medikal ada nutrigenomics ya yang untuk mengetahui pola diet ataupun makanan-makanan apa saja yang cocok ya. Kemudian yang tadi ke medis ini lebih ke arah diagnosis ya, misalkan tadi hereditary cancer screening, kemudian pharmacogenomic dan whole genome sequencing untuk diagnostik. Ya, mungkin dari kemarin sudah juga dipaparkan oleh Ibu Ajeng ya tentang applied genomics. Sedikit mengingatkan lagi kepada adik-adik, istilah genomics ini nantinya akan sering dibawa ya. Jadi kenapa genomics ini tadi bisa begitu marak ya, karena tadi tahun 2001 ini first draft of human genome ya sudah dirilis, dan kemudian 2003 Human Genome Project completion ini di-announce ya, diumumkan ya 2003 ya, setelah lama sekali ya dimulai pemeriksaan genom manusia dengan menggunakan satu persatu fragmented sequencing. Ya, jadi istilah genom ini adalah keseluruhan informasi genetik di dalam tubuh ya, yaitu meliputi banyak DNA yang diperiksa ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemeriksaan genetik ini adalah satu gen atau beberapa gen ya. Sedangkan kalau kita bicara genomik berarti kita memeriksa banyak gen atau banyak sequence DNA seperti itu. Nah, ini analogi genom ya, kemarin juga sudah disinggung oleh Bu Ajeng. Kalau genom kita ini diibaratkan misalkan adalah buku ya. Jadi 23 pasang buku ya, masing-masing misalkan ini satu untuk kromosom 1 dan yang seterusnya sampai kromosom 23. Kemudian ini ada ilustrasi di sini ya, gambar ini dulu sebelum next generation sequencing ditemukan, masih menggunakan shotgun sequencing, itu sedikit-sedikit gen manusia diperiksa ya. Kalau misalkan diibaratkan file-filenya itu seperti tumpukan buku ini. Shotgun sequencing requires multiple copies of the genome, which are effectively blown up into millions of small fragments. Each fragment is then sequenced. The small fragments are assembled using an immense amount of computer power to match overlapping sections.
The drawback of this method comes when dealing with repeat sequences. And there is no way of knowing how long the repeat sequence is, or in which of the many different possible positions the fragments overlap. Oke, ya jadi tadi kalau misalkan next generation sequencing ini belum ditemukan, kita masih sangat ribet sekali ya menggunakan metode short read sequencing ini sedikit-sedikit hingga bisa mengumpulkan genom yang lengkap ya. Jadi maka dari itu ketika sekarang teknologi sudah sangat maju, dengan sekali running kita bisa mengetahui banyak sequence ya, kemudian harganya juga yang sudah bisa affordable ya, sehingga sekarang pemeriksaan genomik ini menjadi sesuatu yang sangat lumrah dikerjakan ya di luar negeri, dan sekarang Indonesia juga sudah berusaha untuk ke arah sana. Oke. Ya, ini juga kemarin sudah disinggung ya, kalau 99% DNA kita ini adalah sama, 0,1%-nya yang ini akan dicari perbedaannya melalui sequence tadi. Dan genom kita ini bukan hanya menentukan fenotip kita ya, sudah belajar juga tentang genotip-fenotip ya, ada kuliahnya, tapi juga menentukan kerentanan terhadap penyakit-penyakit kompleks ya, penyakit-penyakit yang didominasi oleh faktor genetik ditambah faktor lingkungan. Ini tadi sequence manusia, nanti yang sudah didapatkan dari pemeriksaan akan disandingkan dengan data human genome reference ya. Pada awalnya kita mereferensikan ke populasi Asia ya, tapi karena sekarang di Prodia, di tempat saya bekerja, kita sudah punya data untuk orang Indonesia, sehingga kita data referensinya spesifik untuk populasi Indonesia. Nah, ini peran pemeriksaan genomik ya untuk masyarakat. Jadi di luar negeri ini sudah pemeriksaan genomik ini sudah menjadi bagian dari screening untuk kesehatan ya, yang masuk ke dalam electronic health record-nya ya, untuk beberapa varian gen yang berpengaruh pada beberapa penyakit yang bisa dimodifikasi ya, maksudnya bisa dicegah. Ya, jadi ini apa yang diperiksa ini adalah yang actionable genetic condition ya, menurut CDC. Actionable ini artinya bisa dimodifikasi ya, yaitu mutasi yang bersifat delesi yang penetransnya akan menghasilkan rekomendasi medis yang spesifik yang didukung oleh fakta, dan ketika diimplementasikan diharapkan memperbaiki outcome dalam hal mortalitas dan menghindari morbiditas ya. Jadi sudah ada ujinya di MyCode ini, jadi dia men-screening suatu populasi ya untuk mendapatkan kecenderungan apakah memang ada beberapa mutasi yang terjadi pada populasi masyarakat. Seperti itu. Jadi nanti mungkin di masa depan ketika harga pemeriksaan genomik ini sudah semakin murah di Indonesia, mungkin nanti juga ini akan menjadi suatu bagian screening ya. Nah, ini tadi di CDC Tier 1 ya, untuk genomics-nya ini adalah penyakit-penyakit ya seperti ini, hereditary breast and ovarian cancer, Lynch syndrome, dan juga familiar hypercholesterolemia. Ini pola pikir dasar kita ya, bahwa untuk suatu penyakit metabolik atau penyakit kompleks ya, itu butuh dua komponen, yaitu ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Dan apabila keduanya ini sudah cukup ya, mumpuni, ini akan bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi yang kita perlu periksa di sini adalah seberapa besar susceptibility kita atau kerentanan seseorang ya untuk terbentuknya penyakit ya. Jadi yang biji kuning ini kita ibaratkan faktor genetik, yang segitiga biru ini adalah faktor lingkungan yang bisa merubah DNA ya, atau membuat mutasi dapatan, acquired mutation.
Ya, jadi untuk pemeriksaan yang meliputi banyak gen ini kita hanya bisa melihat dari segi vulnerability atau susceptibility gen yang dimiliki. Ini apa saja faktor lingkungan ya yang bisa merubah suatu gen atau DNA ini stres jangka panjang, kemudian paparan asap rokok, kurang aktivitas, kurang makanan yang bergizi, kurang serat ya, kemudian paparan sinar UV, paparan polusi udara, dan paparan zat toksik lainnya. Oke, ini tadi sekilas ini ya tentang pemeriksaan genomic screening ya. Jadi genomic screening ini bukanlah syarat untuk melakukan tes. Jadi nanti di masa depan mungkin kita akan melakukan pemeriksaan genomik dulu, baru kita men-treat seseorang ya, bukan terbalik seperti sekarang sakit dulu baru diperiksa ya. Jadi sebelum sakit kita mencegah dengan cara memeriksa genomic screening. Tapi ini belum terjadi ya, kita belum screening, kita baru hanya melihat sampai saat ini keadaannya di Indonesia belum sampai tahap screening whole genome, tapi baru sampai beberapa gen ya, atau beberapa SNP ya, seperti itu per penyakit. Oke, ini tentang family history ya. Jadi pohon keluarga ini sangat penting ya untuk dieksplor pada seseorang ya. Jadi beberapa penyakit yang sangat erat kaitannya dengan keluarga, yaitu misalkan contohnya kanker, kemudian penyakit jantung koroner. Ya, jadi adik-adik sekalian jangan sampai melupakan untuk mengambil pedigree ya atau riwayat pohon keluarga ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui screening resiko apa saja yang terjadi di suatu keluarga, penilaian risiko penyakit, kemudian memahami dinamika keluarga dan kontekstualisasi hasil ya. Jadi nanti ketika hasilnya keluar, kita bisa mempertimbangkan dari sisi riwayat keluarga. Kemudian mendiskusikan kaskade testing ya untuk screening anggota keluarga yang lain. Oke, ini masuk ke dalam genetic counseling ya. Genetic counseling ini sebenarnya apa? Yaitu adalah suatu proses ya untuk membantu seseorang mengerti dan juga beradaptasi terhadap resiko yang dia peroleh secara medis ya, kemudian juga dia beradaptasi secara psikologis dan juga implikasinya terhadap keluarganya atas suatu penyakit genetik. Ya, jadi dokter umum juga nantinya diharapkan bisa menjelaskan ataupun juga merekomendasikan tes seperti tadi poin-poin yang sudah saya jelaskan. Ya, ini genetic counseling ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama tadi interpretasi famili, riwayat keluarga dan riwayat penyakit sekarang atau riwayat penyakit dahulu. Ya, jadi penting kita untuk menggali keadaannya sudah pernah terkena penyakit apa saja, kemudian di keluarga itu ada penyakit apa saja, dan juga keadaannya sekarang ya, riwayat penyakit sekarang, hasil-hasil labnya itu kita harus juga ikut mencatat ya di dalam rekam medik ya, yang mana nantinya hasil-hasil ini semua bisa dikombinasikan untuk kita memberikan judgement atau merekomendasikan suatu pemeriksaan. Oke, ini jadi untuk pengambilan riwayat keluarga sudah praktikum semua ya, ada 3 lini generasi, kemudian yang sakit diarsir, yang sudah meninggal disilang ya, sudah tahu semua. Kemudian di dalam genetic counseling kita juga mengedukasi tentang pola penurunan suatu penyakit, kemudian manajemen tes ya, pencegahannya apa saja yang bisa dilakukan untuk penyakit tersebut. Tapi kalau misalkan memang keadaannya anak yang sudah terkena sindrom mungkin tidak ada pencegahannya ya, kemudian sumber daya apa saja yang bisa diambil oleh pasien dan apakah ada penelitian terkait penyakit tersebut yang bisa diambil oleh pasien.
Kemudian konseling ini juga untuk mendorong pengambilan keputusan ya, yang mana pengambilan keputusan ini tidak boleh kita paksakan ya. Jadi dia harus mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri setelah kita beri pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jadi ya, kita tidak boleh melakukan intervensi yang terlalu dalam, sehingga informed choice ini harus didapatkan setelah kita memberikan penjelasan yang sedetil-detilnya. Kemudian adaptasi terhadap resiko atau kondisi yang seorang derita atau keluarganya miliki. Nah, ini peran genetik konselor ya, yaitu untuk membantu mendiagnosis dan juga menata kelaksana suatu penyakit genetik, kemudian memberikan genetic counseling, memberikan knowledge ya, kemudian juga menjelaskan atau menginterpretasikan tentang riwayat penyakit atau riwayat keluarga, kemudian menginterpretasikan hasil pemeriksaan tes yang berupa sitogenetik, kemudian molekular, dan juga pemeriksaan lab lain. Kemudian menjelaskan penyebab dan riwayat perjalanan suatu penyakit kelainan genetik dan risiko asesmennya, dan juga berinteraksi dengan profesional kesehatan lain ya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Misalkan kita harus merujuk kepada dokter spesialis ya, yang lebih bisa untuk menata laksana pasien tersebut. Ini mode untuk pemberian genetic counseling ya, ada beberapa mode. Yang pertama itu in person, face to face ya, langsung tatap muka. Kemudian bisa juga melalui telepon dan juga melalui online ya, yang sering saya gunakan ya. Ini contohnya di sini saya melakukan online consultation ya dengan seorang klien ya, dengan menggunakan Microsoft Teams ya, atau bisa juga melalui metode platform lain ya, misalkan Zoom ataupun misalkan video call ya, seperti itu. Oke, jadi penyakit genetik ini bisa kompleks ya, bisa menyerang banyak sistem ya, kemudian juga derajatnya berbeda-beda, severity-nya. Kemudian bisa ada gejala absence ataupun ada gejala, kemudian bisa overlap dengan penyakit lainnya, sehingga kita butuh untuk memperjelas ya, mengetahui status ya, apakah penyakit tersebut disebabkan oleh kelainan genetik ataupun disebabkan oleh sebab yang lainnya, sehingga kita untuk mengetahui penyebabnya harus melakukan pemeriksaan genetik dan juga bekerja sama dengan profesional kesehatan lain. Ya, karena pemeriksaan genetik ini juga bisa melibatkan profesional kesehatan lain, misalkan pediatrician ya, dokter anak atau dokter obgyn, bisa juga dokter genetik atau genetisis, juga kita berhubungan dengan saintis ya, yang menginterpretasi data ya. Kita harus berhubungan baik untuk bertanya ya tentang misalkan suatu varian, kemudian spesialis-spesialis yang lain. Ya, ini kita masuk ke pemeriksaan diagnostik yang ada ya di Prodia. Saat ini kita melakukan karyotyping dan juga melakukan microarray ya untuk pediatric disease ataupun juga kasus dewasa ya, yang membutuhkan kejelasan dari karyotyping. Ya, kalau kita lihat di sini karyotyping ini ada batasannya ya. Kalau misalkan terlalu kecil delesinya atau insersinya, itu tidak bisa dideteksi, sehingga kita bisa menggunakan mode tes yang lain, yaitu dengan menggunakan microarray. Ini contoh karyotyping. Sudah ada
sudah ada kuliahnya tentang karyotyping? Adik-adik semua? Ada, Dok. Ada ya? Oke, baik. Ya, jadi dari karyotyping ini kita bisa menentukan kelainan jumlah dan juga menentukan kelainan struktur ya. Akan tetapi untuk struktur yang sangat kecil itu biasanya agak sulit ya, luput dari analis, sehingga harus dikonfirmasi dengan metode microarray. Ya, pada kasus ini di sini ada mozaik ya. Di sini dia 46 XY-nya ditemukan pada 52 sel. Kemudian untuk X0-nya atau Turner-nya 45X-nya ditemukan pada 48 sel. Jadi hampir balance ya, hampir 50% ini persentase mosaicism-nya. Ya, ini termasuk kasus langka yang cukup sulit juga ya. Di sini masuk ke disorder of sex development, nanti anaknya karena dia ada separuh laki-laki dan separuh Turner syndrome-nya. Jadi untuk kasus ini saya merujuk kepada spesialis endokrinologi anak dan juga kepada spesialis andrologi ya. Jadi pentingnya kita mengetahui atau belajar banyak cabang ilmu ya, supaya kita bisa mengetahui kemana kita harus merujuk ya ketika nantinya kita mendapatkan pasien ya yang membawa hasil-hasil tes genetik. Ya, ini microarray sebagai first tier ya, atau lini pertama untuk global developmental delay dan phenotypical anomalies pada anak ya yang tidak terdeteksi dengan kromosom ya, tidak terdeteksi dengan karyotyping. Ya, kita bisa melakukan microarray dan pemeriksaan ini juga sudah ada. Ini bisa mendeteksi hingga sebesar 4 megabase ya. Jadi di sini misalkan ada delesi kecil ya atau duplikasi kecil di sini, ini yang tidak bisa terlihat dari karyotyping, kemudian dengan microarray kita lihat di sini ada penambahan ya atau ada duplikasi ya, seperti itu ya contoh-contoh apa pola pikirnya, bagaimana kita menentukan tes apa yang cocok ya pada seseorang. Ini juga contoh ada delesi ya di kromosom 5 ya, di kromosom 5 ini delesi di lengan pendek ya. Di sini ini karyotypingnya. Kita bisa lihat di sini kromosom 5-nya satu pendek sebelah ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan microarray, didapatkan delesi sesuai ya pada kromosom 5 di ujung ya sebesar 16 mega. Ya, ini tadi family history ya, harus digambar, penting sekali. Kemudian masuk ke pretest counseling ya. Jadi nantinya sebelum merekomendasikan suatu tes ya, kita harus menjelaskan ya tentang tes ini bisa memeriksa apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, yaitu semua harus dijelaskan kepada pasien ya. Berikut juga kita harus memberikan pemahaman ya tentang kromosom, tentang DNA, dan tentang gen ya. Misalkan kita merujuk untuk pemeriksaan karyotyping, maka kita menjelaskan tentang kromosom ya. Jadi misalkan menunjukkan gambar kromosom ini, menjelaskan bahwa kromosom ada di dalam inti sel ya, yang mana kromosom ini berjumlah 23 pasang pada orang normal. Dan yang ini nanti pada pemeriksaan karyotyping dengan di bawah mikroskop, kita mau menghitung apakah jumlahnya ada kelebihan, misalkan pada trisomi, ataupun ada structural abnormality ya, kehilangan sebagian kecil, atau adanya duplikasi ya, atau sebagainya seperti itu.
Ya, ini contoh pretest counseling untuk microarray. Ya, kita menjelaskan ya bahwa pemeriksaannya itu dengan menggunakan chips, kemudian di chips ini sudah ada sudah ada sesuatu yang bisa mendeteksi atau probe ya yang bisa mendeteksi DNA, kemudian ini juga bisa kelebihannya bisa mendeteksi delesi yang sangat kecil atau duplikasi yang sangat kecil, juga bisa mendeteksi jumlah ya seperti karyotyping, akan tetapi kelemahannya tidak bisa mendeteksi translokasi yang balance ya atau yang berimbang ya, misalkan pada orang tua yang memiliki anak misalkan dengan Down syndrome lebih dari satu, dia dicurigai punya balance translocation, maka apabila orang tuanya tersebut diperiksa dengan microarray ini maka tidak bisa terdeteksi ya balance translocation tersebut. Oke, jadi tadi pretest counseling kita harus menjelaskan tentang keseluruhan tes ya. Jadi kita harus memanage ekspektasi pasien ya agar tidak terlalu berharap tinggi. Maksudnya kita memberikan yang terbaik yang bisa di-cover oleh pemeriksaan, akan tetapi tidak semua juga bisa dideteksi. Maksudnya masih ada kelemahan juga, kekurangannya apa saja kekurangannya, yaitu spesifik per masing-masing tes, sehingga nanti ke depannya apabila kemudian hasilnya keluar dan hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien, maka dia tidak terlalu kecewa ya. Jadi kita juga perlu menjelaskan ya tentang kelemahan atau keterbatasan yang tidak bisa di-cover oleh pemeriksaan. Oke, jadi tadi misalkan dari microarray hasilnya negatif atau tidak ditemukan suatu gen atau CNV ya, copy number variation yang signifikan ya, padahal misalkan anaknya sudah jelas memiliki kelainan, maka kita bisa menjelaskan bahwa ada pemeriksaan lain yang lebih advance yang bisa dilakukan ya, misalkan whole genome sequencing atau whole exome sequencing ya, yang mungkin itu disebab penyakitnya atau sindrom pada anak tersebut disebabkan karena mutasi titik atau point mutation seperti itu. Jadi kita menjelaskan bahwa ada opsi-opsi pemeriksaan lain yang lebih advance, akan tetapi opsi pemeriksaan advance ini juga belum tentu pasti akan mendeteksi suatu mutasi titik ya, bisa juga tidak terdeteksi seperti itu. Jadi uncertainty ini yang perlu untuk kita katakan ya kepada pasien. Nah, ini post-test counseling apabila hasilnya positif ya atau ditemukan gen yang suspected ya. Ini kita sebagai dokter nantinya ataupun juga sebagai konselor, kita harus bisa untuk deliver bad news ya. Jadi di sini meaningful genetic counseling ini kita bisa sebagai encourager atau sebagai penyemangat ya, atau mendampingi ketika seorang klien ini harus menerima berita buruk ya. Jadi kadang-kadang yang mereka butuhkan bukan hanya sisi saintifiknya, tetapi support ataupun juga kita memberikan dukungan psikososial ya atau emosional kepada klien ya. Jadi sebagai dokter kita tidak melulu untuk selalu berbicara tentang sains ya, tetapi kita juga dibutuhkan untuk sebagai partner ya untuk memberikan semangat kepada klien ya, sehingga mereka bisa bertumbuh setelah mendapatkan hasil yang traumatis ini. Oke.
Ya, ini tadi supportive counseling ya istilahnya, yaitu kita mendengarkan kepada pasien apa yang menjadi concern-nya ya. Jadi komunikasi efektif ini bukan hanya kita yang berbicara, bukan hanya kita terus yang memberikan informasi, akan tetapi kita menggunakan telinga kita juga untuk mendengarkan secara aktif ya. Jadi kebutuhannya apa, kemudian concern-nya dia di mana, dia tidak mengertinya di bagian mana, apa yang menjadi misinformasi bagi dia. Ya, karena susah ya untuk berbicara kepada orang awam ya tentang pembahasan seputar genetik ya, kita yang kita sendiri susah untuk mencernanya apalagi kepada orang awam ya, sehingga kita harus memastikan lagi apakah dia ini sebenarnya mengerti dari apa yang kita bahas ya. Jadi misalkan kadang ada orang yang menganggap bahwa dirinya atau keluarganya yang menjadi penyebab ya, padahal misalkan mutasinya itu de novo atau spontan. Ya, jadi kita harus dengan jelas memberikan pernyataan ya bahwa mutasi ini biasanya terjadi spontan atau bukan karena diturunkan, bukan karena ibu yang membawa, seperti itu. Jadi begitupun kalau misalkan dicurigai orang tuanya yang memiliki pembawa atau carrier. Ya, jadi kita harus mendorong orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan sehingga keturunan selanjutnya tidak terulang ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami pemahaman pasien itu sampai di mana. Oke, jadi tadi tidak selalu tentang informasi saintis, kemudian juga emotional support ini diperlukan. Ya, jadi ketika kita menghadapi pasien ya, nantinya juga adik-adik menjadi dokter umum praktik ya, bayangkan seseorang itu adalah memiliki banyak sekali di dalam otaknya ya, jadi dia ini manusia yang kompleks ya, jadi kita harus menyesuaikan diri ya, maksudnya dia ini seberapa besar sih informasi yang dia punya. Karena misalkan dia awam, oke, kita sediakan visual aids atau penjelasan dari print-printan karyotyping ataupun dari buku ataupun video YouTube ya, untuk dia bisa memahami. Kemudian seberapa besar sih dia mengerti tentang ketidakpastian ini, uncertainty, apakah dia ini masih berpikir bahwa hasil genetik ini hanya 2, ya atau tidak. Apakah dia bisa menerima uncertainty? Bisa dia menerima Recording stopped. Oke. Terus juga kita memberikan empati dan support ya. Kemudian komunikasikan ini semua resiko, kemudian ambiguity, kemudian juga membantu untuk pengambilan keputusan, decision making. Oke, ini science communication ya. Jadi kita mengkomunikasikan sains ini memang tidak mudah ya untuk ke orang awam. Ya, di mana kita perlu untuk mengedukasi fakta-fakta, kemudian mengajarkan dan juga meluruskan miskonsepsi. Ya, kemudian juga di dalam konseling kita mendengarkan, menilai perspektif seorang individu ya. Jadi misalkan nanti tujuan seseorang memeriksa pemeriksaan genetik ini, misalkan bukan hanya dia ingin mengetahui riwayat potensi genetiknya, tapi hanya dia ingin mengetahui perkembangan terbaru atau mencoba-mencoba ya. Jadi kita perlu memastikan ya apa sebenarnya tujuan seseorang itu melakukan pemeriksaan genetik, atau misalkan dia tujuannya untuk mengetahui potensi di keluarganya, maka kita harus menggali lebih dalam keluarganya dari pedigrinya, seperti itu. Kemudian juga kita memberi arti hasil atau making sense ya dari hasil suatu pemeriksaan ya. Ya, jadi menghadapi orang awam yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan genetik, ya kita harus memilih bahasa yang mudah dicerna ya. Jadi
kita memilih bahasa-bahasa yang tidak terlalu sulit. Ya, jadi pemilihan kata ini sangat penting ya. Kemudian berulang kali kita bertanya apakah ada concern tertentu atau dialog yang menjadi kekhawatiran ya, yang menjadi concern seseorang. Kunci sesi konseling yang efektif ya, itu kita active listening atau mendengarkan, dan sebelum kita masuk ke sesi dua arah ini, sebelumnya kita harus membangun kepercayaan ya, build trust ya. Jadi kita didahului dengan misalkan bertanya kabar ataupun bertanya tentang sesuatu hal yang lain ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi, kita building rapport dulu, kemudian kita berperan sebagai orang yang reliable ya, yang bisa dipercaya ya, dengan gesture kita, dengan pengetahuan kita ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang tulus, yang bisa dipercaya, seperti itu. Kemudian kita mengetahui point of view pasien ya, mengetahui tujuan dia melakukan pemeriksaan, kemudian apa saja miskonsepsinya ya yang menjadi concern, kemudian tadi empati ya. Empati ini adalah ikut merasakan ya apa yang dirasakan dan juga memposisikan diri kita apabila ada di posisi tersebut ya. Jadi dengan kita berempati ini maka akan menjadi lebih mudah ya dalam berinteraksi ya. Jadi kita tidak melakukan judgement atau tidak memerintah, istilahnya tidak memaksa ya, karena tidak ada orang yang suka dipaksa ya, seperti itu. Jadi kita membangun empati ini adalah suatu hal yang harus ya, kunci. Oke, jadi resiko genetik di mata pasien ini persepsinya dia biasanya tadi ada dua ya, akan terjadi atau tidak terjadi ya. Jadi apakah saya akan terkena penyakit sesuatu, apakah ini akan terjadi berulang lagi di anak saya yang selanjutnya, seperti itu. Jadi saat ini pasien atau klien ini biasanya biner itu artinya dia hanya dua kubu ya, dia memposisikan apakah akan terjadi atau tidak terjadi. Padahal sekarang ini dengan era genomik ini kita sudah tidak binary lagi ya, kita masih ada di gray area, kita bisa ada di area tengah-tengah ini, bisa belum tentu terjadi, tetapi belum tentu juga tidak terjadi. Ya, ini untuk pemeriksaan yang sifatnya screening ya, atau yang bukan diagnostik. Akan tetapi yang untuk diagnostik biasanya kita lebih ke dua chance ini. Oke, ini contoh ya, saya melakukan konseling kepada sebuah keluarga ya. Dia memiliki anak pertama dengan Duchenne muscular dystrophy. Kemudian adiknya nih terkena Down syndrome ya. Jadi pada saat ini, waktu itu dia memeriksa pemeriksaan microarray untuk Duchenne muscular dystrophy, akan tetapi hasilnya tidak keluar atau negatif ya, maksudnya bukan negatif, tidak ditemukan structural abnormality dari microarray. Mungkin dia gennya spesifik ya, untuk di MD-nya mungkin sangat kecil delesinya, seperti itu, jadi tidak tercover. Nah, untuk pada saat itu juga kami memberikan booklet ya mengenai Duchenne muscular dystrophy-nya ya. Jadi untuk bahan keluarga ini untuk baca-baca prognosisnya seperti apa ya. Akan tetapi sayangnya pasien ini sekarang sudah berpulang ya, untuk pasien di MD ini. Kemudian ini juga salah satu contoh kasus Angelman syndrome ya. Dia anak ketiga, kakaknya yang 2 normal ya, ini sudah 11 tahun dan juga saat ini beliau ini sudah meninggal ya, sudah berpulang ya. Jadi nantinya kita untuk menjadi bayangan ya untuk adik-adik,
bahwa penyakit-penyakit genetik atau kelainan-kelainan sindromik ini memang cukup banyak, dan mereka ini rata-rata sampai usia besar mungkin belum punya diagnosis pastinya atau belum pernah melakukan pemeriksaan molekuler seperti itu, karena selain tadi harga yang masih mahal, kemudian juga pemeriksaannya yang masih belum familiar ya, seperti itu. Ya, ini contoh ketika dilakukan pemeriksaan ya, kita sebagai dokter kita juga melakukan ukur-ukur ya, jadi ada formnya yang harus kita isi ya untuk kelainan-kelainan yang fenotipikalnya sangat jelas ini ya, misalkan lingkar kepala, kemudian apakah hipertelorisme, ya jarak antar matanya, ya ini sebenarnya ranahnya untuk mungkin genetisis ya, akan tetapi boleh juga dipelajari untuk pengetahuan dokter umum ya. Jadi kalau misalkan melihat seorang anak bisa langsung tahu, oh ini tuh tidak lumrah ya, tidak seharusnya fenotipnya seperti ini gitu. Jadi pentingnya kita belajar tentang fenotip yang fenotip normal dan tidak normal. Seperti itu. Oke, jadi tadi setelah kita memberikan pre-test counseling, kemudian setelah diperiksa dan pasien kembali, kita berikan post-test counseling. Ya, ini challenge-nya dalam genetik counseling kita bisa berhadapan dengan pasien yang marah ya. Ya, dealing with anger ya. Ini contoh kasus yang pernah saya temui, bahwa seorang ibu ini dia berkata tidak percaya dengan hasil ini, walaupun anaknya sudah jelas sekali sindromik ya fenotipnya. Ya, jadi kita mesti sebagai dokter umum ataupun sebagai konselor, kita harus paham bahwa manusia ini punya 5 fase untuk dia menerima suatu kesedihannya ya, grief modelnya. Jadi ketika diberitakan berita buruk, dia bisa melalui fase denial dulu ya. Jadi menolak untuk menerima hasil itu. Kemudian dia bisa marah ya, mengapa hal ini terjadi pada saya. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab atas kelainan genetik ini ya, apakah itu karena saya atau karena suami ya, seperti itu. Jadi kita sebagai seseorang yang penuh ilmu pengetahuan ya, orang yang sudah belajar lama, kita harus memaklumi ya untuk seseorang bisa mengalami fase seperti ini. Jadi tidak ikut terpancing. Kemudian juga fase lainnya yaitu bargaining. Mungkin ini juga bisa agak lama ya, untuk kasus ini pasien ini 6 bulan kemudian dia baru menghubungi saya dan dia cerita kalau dia tidak bisa tidur selama 6 bulan ya, maksudnya ibunya menjadi sangat sedih atau depresi. Walaupun dia anaknya udah besar ya, maksudnya sekitar 5 tahun umurnya dan kelainannya udah jelas, sangat jelas gitu. Dia tetap ada denial-nya, ada anger-nya ya, kemudian dia depresinya agak lama 6 bulan. Ya, kemudian baru nantinya setelah dia melalui depresi, baru dia acceptance ya, baru dia menerima kejadian atau kelainan genetik ini terjadi pada anaknya seperti itu. Jadi apabila dokter sekalian ini nantinya mengalami situasi atau skenario seperti ini, ada pasien yang marah, tidak terima ya, ya mungkin kita berkepala dingin ya, acknowledge, oh ya saya tahu ibu marah, saya tahu ibu kecewa, acknowledge their feeling ya, kemudian bersikap untuk tetap tenang, normalize emotion ya, kemudian kita mencoba mencari silver lining ataupun apakah ada sesuatu yang masih bisa di hope ya, apakah ada harapan pada kondisi anak tersebut ya, apa saja yang bisa dimaksimalkan, kemudian harapan hidupnya seperti apa ya, cari-cari di sumber literatur seperti apa kemampuan bertahannya, kemudian apa yang masih bisa diusahakan seperti itu. Jadi kita membantu dari sisi medisnya, apakah
ada kesempatan ya. Jadi tidak melulu ini tentang pemberitaan hasil ya dan selesai, akan tapi ini melibatkan juga sisi psikologis ya dalam proses genetic counseling ini. Nah, ini contoh kasus lain ya. Saya di sini mau menjelaskan ya peran tentang konseling genetik ya. Jadi tadi ini yang Angelman syndrome, ini sama-sama Angelman, keduanya akan tetapi agak berbeda ya, agak berbeda. Yang satu ini masih bisa mengutarakan keinginannya, sedangkan yang ini sangat nonverbal ya, tidak bisa mengutarakan keinginannya ya. Itu juga bisa bergantung dari umurnya ya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya semua kasus walaupun delesinya sama ya di 15q ini. Jadi ibunya bertanya apakah saya yang menyebabkan kondisi anak saya ini, karena saya membaca tentang maternal, kata maternal di informasi mengenai Angelman syndrome ya. Ya, jadi kita perlu menjelaskan tentang proses penyebab dari Angelman syndrome ini ya. Jadi penyebab dari Angelman syndrome pada kasus ibu ini adalah delesi di kromosom 15q maternal ya. Jadi ini maksudnya maternal ini pada anaknya ya. Jadi seseorang ini kan punya satu pasang kromosom yang didapatkan dari ayah, satu didapat dari ibu. Ya, jadi yang dimaksud maternal ini bukan kromosomnya ibunya, tetapi kromosom anaknya yang didapat dari ibu ya. Ini ada delesi, tetapi delesinya ini de novo atau spontan, yaitu sekitar 70-75% kasus. Ya, jadi dengan genetic counseling ini membuat ibunya menjadi lebih lega ya, bahwa sebenarnya bukan penyebab dari anaknya menderita ini adalah bukan dari dia, seperti itu. Kemudian ini juga kasus anak usia 12 tahun dengan disabilitas intelektual yang berat ya. Ini juga nonverbal, tidak bisa berbicara. Kemudian mikrosefali, short stature ya, sangat pendek. Kemudian strabismus, ada sindaktili juga ya, ada kelainan jantung ya. Ini setelah diperiksa di microarray ada delesi di kromosom 2 ya, lengan panjang. Yang delesinya besar ya, 16 mega. Ya, kemudian karena waktu ini pemeriksaan kita ini agak lama ya, karena pemeriksaan microarray ini mahal ya, jadi kita perlu mempuling banyak sampel dulu. Kebetulan ini pemeriksaan yang gratis ya waktu ini, pemeriksaan cuma-cuma yang dilakukan untuk IRD, Indonesia Rare Disorder ya, sehingga memakan waktu hampir setahun ya. Waktu ini kita mempuling beberapa sampel sampai 40 sampel baru di running. Ya, pada saat pertama pertemuan anak ini masih bisa berjalan dengan memegang tembok ya, atau dibantu, dipegang, akan tetapi pada saat pertemuan kedua, saat rilis hasil, dia menunjukkan regresi ya, yaitu dengan berjalannya merangkak ya, jadi sudah tidak bisa berdiri lagi ya, jadi dia tuh merangkak untuk usaha berpindahnya. Di sini ibunya ini orang yang tidak mampu ya, dia satu-satunya caregiver dan punya keterbatasan ya, ditinggal oleh suaminya, dia satu-satunya yang membiayai anaknya, sedangkan anaknya juga tidak bisa ditinggal ya, tidak bisa mandiri ya, sehingga complicated ya untuk ibu ini. Nah, karena ibu ini juga harus bekerja mencari nafkah, sehingga fisioterapi anaknya ini tidak bisa rutin dilakukan. Maka dari itu anak ini menunjukkan regresi ya, tidak ada peningkatan kemampuan yang malah menurun. Ibunya ini sudah tidak termotivasi ya, maksudnya tidak semangat untuk
mengobati anaknya ya karena keterbatasan biaya dan ekonomi ya. Kemudian dia juga ya sudah maksudnya pasrah dengan kondisi anaknya. Ya maka dari itu di sini konselingnya kita mencoba ya untuk menyemangati ibunya untuk tetap rutin kontrol dan mencoba mencari sumbangan dana, misalkan kita arahkan untuk mencari donasi ya misalkan lewat kitabisa.com atau misalkan lewat platform yang lain, misalkan ikut organisasi ya, misalkan yang bisa membantu ibu ini sedikit terbantu ya dari kesulitan ekonominya ya, sehingga anak ini bisa lebih baik lagi gitu, maksudnya lebih 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 ada kemajuannya gitu, maksudnya tidak menurun, tidak regresi ya, seperti itu. Jadi di sini kita sebagai dokter atau sebagai konselor juga berperan sebagai partner atau penyemangat ya untuk klien pasien. Kemudian ini yang kasus ketiga, anak 2 tahun dengan kelainan jantung ya, patent ductus arteriosus, ASD, VSD ya, kemudian nistagmus, ada polisindactyly juga ya di ini jempolnya nih. Nah ini dia microarray-nya tidak ada ditemukan pathogenic finding, ya, kemudian dia secara kognitif dan juga motorik sesuai usia ya, dia bisa berjalan, bisa juga ikut berbicara ya beberapa kata, beberapa kalimat. Ya, ini ibunya punya riwayat sakit suspek rubella waktu hamil ya. Maka dari itu hasil genetik pada saat genetik counseling rilis hasil ini kita mengatakan bahwa anomali atau kelainan anaknya ini bisa saja bukan karena genetik ya, bukan karena kromosomal, akan tetapi mungkin bisa saja karena kondisi infeksi rubellanya ketika hamil ya, atau juga bisa karena kondisi genetik lainnya, misalkan point mutation yang tidak tercover dengan kromosomal microarray, seperti itu. Ya, jadi tadi kembali lagi ke kasus yang working with distress client ya, kita bisa berhadapan dengan sangat bervariasi manusia. Dia bisa baik ya, klien itu bisa sangat terbuka, sangat baik, atau bisa juga marah ya, bisa kecewa dengan hasil pemeriksaan, atau bisa juga komplain ya. Jadi dengan range spektrum manusia yang bervariasi ini, kita perlu memahami ya kenapa seseorang ini bisa unhappy ya, dia bisa mengutarakan atau berperilaku yang seperti demikian ya, walaupun kita ini dokter ya. Jadi di sini pahami bahwa seseorang ini bisa berperilaku demikian karena di dalam dirinya ini sudah terjadi berbagai peristiwa ya, misalkan dia memang sudah ada sakit hatinya, ada kecewanya, dia tidak puas dengan hidupnya, atau dia punya kesulitan ekonomi, atau dan sebagainya ya. Jadi apabila kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini, kita harus tetap tenang ya, tetap menjaga integritas diri kita, tidak terpancing, dan juga tetap kita memiliki mindset bahwa saya ingin membantu Anda ya. Jadi kita ini sebagai untuk tujuannya membantu ya, membantu dia memahami kondisinya, membantu dia menemukan hope, menemukan harapan ya. Jadi tetap berpikir tenang seperti itu. Oke, jadi apabila menemukan klien yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita harus bisa menerapkan ini ya, 9 poin ini. Jadi kita harus memikirkan bahwa dia ini adalah komitmen pertama, dan juga mengerti ya benefit dari
tetap kita memanage klien yang distress ini bahwa akan meningkatkan skill kita dalam berinteraksi dengan seseorang, kemudian belajar untuk menyukai orang ya, get comfortable dengan emosi yang out of control ya, nikmati saja, maksudnya tetap hadapi saja, kemudian ingat untuk tetap jujur ya, harus tetap jujur dalam berkata-kata ya, dalam memberikan informasi, tidak boleh disembunyikan. Kemudian tetap kompeten ya, tetap menjadi seseorang yang reliable, tetap cari dari referensi sebanyak mungkin ya. Kemudian berkata berdasarkan data ya, jangan sampai kita berkata ini hanya berdasarkan tebakan ya, judgement kita saja, tapi kita harus mencari sumber yang reliable. Kemudian tetap peduli ya, tetap care, dan pertimbangkan adanya karma ya, apabila kita berbuat jahat ya pada seseorang, itu bisa menjadi tabungan karma, dan kemudian tetap bantu mereka untuk menilai atau melihat ke masa depan ya, apakah ada harapan dari kondisinya. Ini untuk penyakit tadi rare disease ya, khususnya untuk diagnostik ya, kita melakukan ini patients become partner ya, jadi karena kasus yang langka ini sulit untuk didiagnosis, sulit untuk mencari komunitasnya, kemudian sulit untuk mencari terapinya ya, jadi sehingga kita menjadi teman ya, menjadi partner untuk mereka ya, sehingga mereka memiliki harapan, kemudian juga jelas untuk tata laksananya, bisa lebih cepat untuk diagnosisnya ya, jadi diperbolehkan ya kalau misalkan untuk kasus langka ini kita memberikan nomor telepon kita ya untuk mengetahui follow up ataupun mengetahui sampai mana nantinya pasien ini, apakah dia juga masih membutuhkan pertimbangan kita ataupun membutuhkan saran ya, harus ke dokter mana dan sebagainya. Ya, ini masuk ke precision medicine yang nantinya akan saya bahas lebih dalam ya pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini sekilas saja. Tadi kita berbicara tentang dari sisi diagnostik tes ya, sekarang kita agak-agak masuk ke yang lebih ke screening, ada juga yang diagnosis ya untuk cancer misalnya. Ya, ini penentuan adanya variasi gen ya yang menentukan untuk terapi ya. Jadi misalkan di sini untuk cancer, untuk penyakit leukemia misalkan diperiksa BCR-ABL-nya ya, mutasi gennya, kemudian intervensinya nantinya apabila positif ya, imatinib ya dan sebagainya. Ini untuk penyakit kardiovaskular, biomarkernya misalkan CYP2C19 ya, apakah ada mutasi di sini ya, ini bisa menentukan intervensi untuk clopidogrelnya dan sebagainya. Jadi pemanfaatan tes genetik ini tadi berkembang sangat pesat ya, bukan hanya tadi untuk diagnostik, tapi juga untuk precision medicine atau untuk ketepatan terapi. Ya, ini nanti farmakogenomik ya, juga bisa di masa depan ini mungkin nantinya sebelum seseorang minum obat yang berlaku seumur hidup, mungkin nantinya akan diperiksa variasi CYP-nya ya, yang mana ini gen sitokrom P450 ini berperan dalam metabolisme obat ya, sehingga nanti seseorang dokter atau internis ini bisa mempertimbangkan apabila seseorang ini fast metabolizer atau slow metabolizer untuk pertimbangan dosisnya. Ini contoh yang di-launching oleh Prodia, kardiofarmakogenomik ya, untuk obat-obatan jantung. Ya, ini contohnya saya ambil dari website Coril ya. Coril ini juga tadi salah satu yang melakukan genomic screening ini ya di luar negeri, di Amerika.
Jadi di sini contohnya misalkan untuk penggunaan obat warfarin, ya, obat warfarin ini digunakan untuk mencegah penjendalan darah, ya. Ini di sini kita lihat nih ada gambar orang-orang ini, ya, ini bisa juga sebagai sarana ya untuk menjelaskan ke pasien ya bahwa warna merah ini yang menandakan bahwa 65 dari 100 orang ya kebanyakan ya mostly itu mereka butuh increase dose. Jadi mereka butuh dosis yang lebih tinggi ya karena variasi gennya. Kemudian yang warna hijau ini butuh intermediate dose ya. Dan yang warna biru ini butuh dosis yang lebih lower ya. Jadi perbedaan ini nantinya bisa diketahui setelah pasien melakukan pemeriksaan farmakogenomik ya. Ini contohnya ya misalkan ini CYP2C9 inilah gen yang akan diperiksa ya. Kemudian ini hasil pasien genotype-nya yang mana ini punya skor ya masing-masing. Kemudian nanti skor ini yang akan dijumlahkan dan hasilnya misalkan dia ini intermediate dose ya. Jadi hasilnya dia butuh dosis yang standar saja, sedang-sedang. Ya, ini interpretasinya karena dia butuh intermediate dose, maka tipikal saja responsnya terhadap warfarin ya, jadi efektif. Ya, kira-kira seperti itu contoh interpretasinya. Ya, jadi untuk penyesuaian dosis ini tidak boleh dokter umum yang melakukan, tetapi harus kita rujuk ke spesialis ya. Dalam arti internisnya misalkan ya untuk memberikan perubahan dosis ya. Nah, ini juga di sini peran dokter umum kita mengerti ya bagaimana cara membaca hasil tes ya. Jadi bisa memberikan sedikit gambaran umum ya walaupun tetap harus dirujuknya nantinya kepada yang berwenang ya dalam arti dokter spesialis. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Nanti di pertemuan kedua saya akan membahas tentang yang untuk screening ya genomik seperti farmakogenomik tadi ya, lebih banyak lagi, lebih mendalam. Untuk sementara apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu setelah mendengar penjelasan saya ini? Silakan. Oke, gimana? Ada bingung atau kaget atau tidak terbayang sebelumnya atau sudah tahu tentang tes-tes genomik ini, genetik? Gimana? Sebelumnya saya sudah sangat tertarik dengan yang ada tentang genetik dan genomik. Dokter, di sini izin memperkenalkan diri, saya Anissa Amelia Gusvania dari kelas Gamma. Jadi pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait urgensi yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki visi Indonesia Maju tahun 2045, yang dimana saat ini Indonesia juga gencar-gencarnya sedang menuntut masyarakatnya untuk ahli di bidang iptek. Terkhusus untuk pelayanan kesehatan, terdapat bab khusus tersendiri yang ingin dikembangkan, yakni pada teknologi genetik ataupun teknologi genomik. Nah, menurut dokter, hal apa saja yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia dalam teknologi genomik atau teknologi genetika? Terus juga yang kedua yang ingin saya tanyakan, sepengetahuan saya, IQ rata-rata masyarakat Indonesia itu berada di peringkat 2 terbawah di Asia Tenggara. Nah, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini bahwa IQ ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, apakah urgensi ini bisa kita atasi dalam teknologi genetika ataupun teknologi genomik? Terima kasih, dokter. Baik,
Terima kasih Anissa, ya sama ya namanya. Ya, jadi untuk tadi pertanyaan pertama, apakah peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya untuk perkembangan genetik? Ya, jadi kalau menurut saya mahasiswa ini bisa ikut terlibat dalam riset-riset bidang genetik ya, mulai dari yang simpel ya, misalkan memeriksa mutasi gen ya, yang mutasi satu gen seperti itu, ataupun juga bisa ikut turut membaca terus update ya dengan perkembangan info-info genetik ini, sehingga nantinya ketika di masa depan kalian sudah lulus jadi dokter umum tidak kaget ya dengan informasi yang begitu banyak atau pemeriksaan genetik yang sangat banyak cabangnya. Jadi kalian bisa merekomendasikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pasien ya, tidak di-drive dari orang lain, tapi kalian sudah punya pengetahuan tentang itu ya. Jadi dari sekarang kalau misalkan ada ketemu kasus aneh, misalkan di jalan, misalkan ketemu ada orang kelainan genetik, misalkan ada pengamen yang wajahnya aneh gitu, misalkan ya boleh misalkan kalian lakukan penelitian, lihat di buku jurnal atau di buku textbook ya, misalkan oh ini fenotipnya ada makrosepali, ada hipertelorisme, kira-kira apa sih dia nih kelainannya, sindromnya lebih ke arah apa, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian punya dana lebih atau dapat hibah, boleh diperiksa dengan misalkan Sanger sequencing, periksa PCR untuk gen tersebut ya, ataupun sekedar tahu aja nama sindromnya. Jadi ketika nanti praktek dokter umum misalkan ketemu lagi, oh saya udah tahu nih ini mengarah ke sini sindromnya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira tadi terlibat dalam riset atau ikut baca textbook ya, atau belajar mengenali abnormalita fenotip ya. Jadi terbiasa mengetahui gambaran anak-anak dengan abnormalitas ya, misalkan oh itu dagunya kecil ya, mikronatia gitu misalkan, atau misalkan kupingnya itu low set ears seperti itu. Jadi tahu batasannya low set ears itu di mana, ataupun tanda-tanda perkembangan seks sekunder ya, misalkan tenor berapa kalau misalkan anak ini seperti ini penampakannya ya, terus mengasah kemampuan kalian untuk memahami kondisi-kondisi seperti itu ya. Kemudian tadi yang IQ masyarakat Indonesia, apa tadi kalau misalkan lebih rendah 2 terbawah, kenapa tadi? Sorry lupa. Iya dok, sepengetahuan saya pada saat ini Indonesia itu IQ rata-rata masyarakatnya itu berada di peringkat 2 terbawah di Asia Tenggara. Terus, oh tadi ya pemeriksaan SNP-nya ya, oke. Iya, jadi beberapa pemeriksaan polimorfisme, single nucleotide polymorphism ini untuk menentukan kecerdasan seseorang, ya itu belum terlalu direkomendasikan karena faktor kepintaran seseorang ini tidak melulu didominasi oleh genetik ya, jadi dia dipengaruhi juga oleh lingkungan dan nurturnya. Jadi maksudnya pemeriksaan untuk anak-anak tentang IQ-nya secara genetik ini masih jadi pertentangan ya, karena kita tidak bisa menjudge seseorang itu bakalan pinter atau enggak dari faktor genetiknya aja, karena banyak faktor yang bisa membuat dia ini nantinya bisa berkembang lebih dari kemampuan genetiknya ya. Contohnya misalkan di keluarganya sering membaca buku, atau ibunya yang sering mengajari, ataupun sebaliknya kalau dia punya faktor genetiknya pintar tapi orang tuanya lalai, tidak tidak mengarahkan seperti itu. Jadi tipe-tipe pemeriksaan SNP ini banyak ya. Jadi misalkan juga tadi untuk misalkan kemampuan seseorang untuk psikiatrik ya, misalkan anxiety ya. Anxiety misalkan diperiksa SNP-nya. Ya ini juga kurang bisa diandalkan ya. Jadi tipe-tipenya tadi dari rekreasional ke medikal, ini mungkin bisa ke arah lebih ke rekreasional ya untuk pemeriksaan SNP untuk kepintaran seperti itu, karena untuk interpretasi pemeriksaan yang membutuhkan SNP atau poligen ini kita harus melihat heritability-nya. Heritability itu artinya seberapa besar
keadaannya itu dipengaruhi oleh genetik ya. Jadi misalkan berapa persen sih heritability-nya, misalkan kepintaran itu cuma berapa persen ya, di bawah 10% misalkan dari sisi genetik, atau 20% ya, itu jadi dia bergeser ke arah rekreasional. Misalkan penyakit jantung, heritability-nya tinggi 30%, nah itu lebih bergeser ke arah medis, seperti itu. Jadi berbeda penyakit ini berbeda heritability, seperti itu. Jadi tidak semua pemeriksaan SNP ini bisa kita kategorikan reliable ya. Jadi kita perlu melihat juga faktor-faktor lain yang turut mendukung terciptanya penyakit tersebut atau kondisi tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian ada penyakit lain, ada pertanyaan lain dari Justin Fabian. Apakah genetic counseling bekerja sama dengan bagian kejiwaan? Kalau iya, dalam bagian apa? Oke. Iya, jadi kami ini akan bekerja sama dengan psikiater pada pemeriksaan hereditary cancer test ya. Jadi untuk cancer yang gen-gennya highly penetrans ya, atau sangat patogen, yang mana apabila seseorang ini misalkan dia sehat, kemudian dia membawa gen tersebut ya, itu akan sangat membuat dia anxiety ya, atau sangat cemas ya membawa gen tersebut ya, sehingga kita membutuhkan bantuan dari psikiater ya untuk menganalisis apakah pemberitaan hasil ini sangat mengganggu kejiwaan orang tersebut, karena dengan dia membawa gen ini belum tentu juga dia akan menjadi kanker ya, tetapi hal ini sepertinya agak sulit ya dipahami oleh orang ya. Jadi kita mungkin akan membutuhkan bantuan dari psikiater untuk menganalisis pola respons dia kecemasannya setelah mendapatkan hasil genetik positif dari pemeriksaan kanker herediter. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalian udah tahu pemeriksaan karyotyping ya? Sudah, Dok. Udah taunya sampai mana? Udah pernah ada praktikumnya atau? Ya, sejauh ini baru sekitar kemarin ada praktikum karyotyping. Izin Dokter Anissa, kalau untuk praktikum karyotyping memang tidak hands-on mengerjakan dari awal, misalnya harus untuk kita mengerjakan langsung untuk mahasiswanya, tapi memang kayak kita dulu itu ada praktikum untuk mencoba menyusun karyotyping dari kromosom-kromosom yang sudah disiapkan sheet-nya. Jadi nggak hands-on, nggak wet lab. Iya, bagus sekali ya. Itu juga agak sulit ya kita membayangkan di dunia hitam dan putih ya, kromosom-kromosom ini ya. Jadi ini juga skill ya. Nantinya ini dibutuhkan juga kalau misalkan ada yang berminat untuk menjadi ahli dalam pembacaan sitogenetik ya. Ini salah satu diagnostik kan karyotyping ini, yang mana ini dibutuhkan sekali oleh banyak dokter anak ya, untuk menentukan apakah ada kelainan kromosom ya. Akan tetapi nanti kita nggak tahu di masa depan ini karyotyping akan berganti semua kepada sequencing atau teknik molekuler. Belum tahu, karena Indonesia ini keterbatasannya dana ya, karena karyotyping ini kan murah, sekitar 1,8 juta ya sampai 2 juta harganya, sedangkan sequencing ini sangat mahal sekali ya, apalagi whole genome ya bisa sampai puluhan juta. Jadi mungkin jika di negara berkembang lain langsung ke metode whole genome sequencing, mungkin di Indonesia masih tetap akan mempertahankan karyotyping dulu sebagai lini pertamanya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau masih bingung tentang yang saya jelaskan tadi? Masih berapa lama lagi waktunya, Dokter Zizka? Sebenarnya kalau dari waktunya sudah cukup, Dokter Anissa udah 100 menit lebih, dimulai dari jam 2.30 tadi. Oke. Jadi mungkin bisa dilanjutkan untuk esok hari ya, Dokter Anissa ya? Iya, baik. Ya kayaknya udah pada kelelahan semua ya ini ya.
Habis Ini praktek apakah ada tugas Dokter Anissa? Nggak ada? ada Atau sih, mungkin saya apa namanya mau ini dulu, mau ngasih tugas dulu ya sebelum besok bisa tolong cari gen-gen yang highly penetrans untuk breast and ovarian cancer. Itu tugasnya untuk besok. Ya, udah dicatat. masing-masing berarti ya Dokter Anissa ya? Ya, coba sebutkan gen-gen yang highly penetrans untuk breast and ovarian cancer. Untuk tugas ini apakah mereka menyiapkan saja jawabannya untuk didiskusikan esok hari atau mereka harus menuliskan di dalam laporan seperti itu Dokter Anissa? Iya, dituliskan aja, dituliskan di ini ada berapa gennya, ada sebutkan gennya. Jadi nanti tolong dibuat di dalam file Word aja ya Dek ya, seperti Ibu Ajeng kemarin. Nama, NIM dibuat per kelompok, per kelasnya, kirimkan ke Dokter Anissa atau bisa juga melalui saya melalui link Google Drive saja. Oke. Terima kasih Dokter Anissa. Sama-sama. Jadi izin untuk menutup, apa langsung tutup saja Dokter Anissa untuk sesi siang hari ini? Iya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Silakan Dek, kalau masih ada yang ingin didiskusikan terkait profesi konselor genetik yang mungkin memang terdengar asing saat ini, tapi untuk kedepannya, karena memang profesi ini high demand saat ini, dan 6 tahun ke depan kita nggak akan tahu nih transformasi dunia kedokteran akan seperti apa. Mungkin di masa-masa kalian akan lebih banyak lagi variasi-variasi profesi di dunia yang terkait dengan genetik ataupun genomik ya, Dokter Anissa ya. Atau mungkin nanti dok pas udah lulus dokter biasanya baru nih ada yang balik nih nanya nih, ini dok gimana dok caranya kalau saya mau jadi konselor genetik, sekolahnya apa, nanti kerjanya gimana, mungkin nanti ya, saat ini masih belum kebayang. Kebayang ya, oke, iya tampaknya pada ini ya lelah ya, jadi besok kita bertemu lagi untuk membahas tentang pemeriksaan genomik ya yang lebih banyak ya, tadi lebih ke diagnostik ya, besok kita lebih ke yang screening. Oke, sekian ya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa diambil pelajaran dari pengalaman yang saya lakukan, konseling ke pasien, dan itu bisa diterapkan nantinya ketika kalian menjadi dokter umum ya, bagaimana menghadapi seorang individu ya, seorang klien atau seorang pasien ya, bahwa kita menghadapi orang atau individu yang kompleks ya, atau dia bukan hanya ingin mengetahui tentang hasilnya, tapi juga butuh disupport di dalam hal ini. Oke, baik. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Makasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok.